Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ira Melani Putri, NIM 0047, Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan distribusi pendapatan dalam Islam. Langsung saja, pada slide yang pertama ada pengertian distribusi pendapatan dalam Islam. Nah, distribusi pendapatan dalam Islam ini merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum, kepada pihak yang berhak menerima dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam syariat agama Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam ini adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut. Menurut pandangan Islam, prinsip utama dalam konsep distribusi ini ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil agar perputaran kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan hal itu, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya berputar di antara golongan tertentu saja. Tetapi, menurut An-Nazarka, beliau mengatakan bahwa distribusi ini merupakan transfer pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau bisa dengan cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Selanjutnya, pada slide yang kedua ada etika distribusi dalam Islam. Etika distribusi dalam Islam ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pemerataan. Nah, distribusi ini harus merata ke berbagai daerah yang membutuhkan, seperti pemerataan kesempatan usaha. Nah, produsen besar harus memberikan kesempatan pada pedagang eceran dan agen untuk berusaha. Yang kedua ada keadilan, seperti contohnya terhadap produsen sejenis dalam memasarkan produk. Kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain, boleh memamerkan keunggulan tapi tidak boleh menjelekkan produk satu sama lain, seperti itu. Yang ketiga ada ketetapan waktu dan kualitas. Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan waktu, terutama pada masa kadaluarsanya yang singkat. Nah, dalam kualitas juga harus tetap terjaga dalam pendistribusian saat barang disalurkan. Nah, diupayakan tidak ada kerusakan. Kerusakan barang juga berpengaruh pada harga yang disampaikan pada konsumen. Selanjutnya, pada slide berikutnya ada mekanisme distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Di sini juga masih terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Yang pertama ada mekanisme ekonomi. Mekanisme ekonomi ini adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan tersebut. Mekanisme ini dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan seperti bekerja sama, larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan, larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap, dan hadiah kepada penguasa tersebut. Yang kedua ada mekanisme non-ekonomi. Mekanisme non-ekonomi ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi, seperti pemberian negara pada rakyat yang membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya pada mekanisme non-ekonomi. Mekanisme non-ekonomi ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi. Contohnya ada 2, seperti yang pertama ada pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jalan memberi berbagai sarana fasilitas sehingga pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Contoh yang kedua ada zakat. Zakat adalah ibadah yang dapat dilaksanakan oleh para muzaki. Nah, dalam hal ini negara wajib memaksa siapapun yang termasuk muzaki untuk membayar zakat. Nah, dari zakat tersebut yang kemudian dibagikan kepada golongan tertentu, yakni 8
8 asnaf seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 9, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia-manusia. Selanjutnya pada slide yang terakhir ada kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi. Yang pertama ada pelarangan gharar. Nah, pelarangan gharar ini akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang kedua ada penghapusan riba. Kenapa penghapusan riba ini termasuk dalam kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi? Pertama, karena sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan aturan pemodal dengan peminjam. Yang ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor real. Nah, jadi riba ini dapat mempengaruhi peningkatan masalah dalam distribusi yang berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat umum, dan nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi yang ketiga ada zakat. Zakat ini merupakan sedekah wajib yang berfungsi sebagai salah satu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang menekankan aspek keadilan. Dengan zakat akan menjaga keseimbangan dan harmonisasi sosial antara orang kaya, muzaki, dan orang miskin, mustahiq. Dan kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi yang terakhir ada pelarangan yang haram, seperti perbuatan transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan seperti pencurian, riba, perjudian, dan lain-lain. Dan yang kedua, perbuatan yang merusak harkat martabat manusia atau alam semesta seperti prostitusi, minum khamr, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu saja pengertian dari distribusi pendapatan dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.